Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Dirman Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Mardiansa Putri Nur dengan NIM 2122311123, Prodi Ilmu Komputer kelas C, Universitas 19 November Kola KB Buton Tengah. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pembuatan topologi tree dan ring. Pertama-tama kita akan melihat sebuah contoh topologi tree yang barusan saya buat tadi. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan tentang cara mengerjakan topologi tersebut. Baik, di sini saya akan membahas dari satu persatu dulu ya. Pertama adalah topologi tree, yang dimana topologi tersebut merupakan gabungan topologi jaringan, yaitu topologi start dan bus. Terdapat sebuah simpul atau kabel utama yang berfungsi sebagai penghubung utama seluruh jaringan yang ada, dan hub sebagai pusat kontrol atau pusat komunikasi yang membawahi jaringan yang ada di bawahnya. Hierarki jaringan. Baik, di sini kita akan memperjelaskan lagi dari karakteristik dari topologi yang saya sudah jelaskan tadi. 1. Terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan. 2. Memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. 3. Terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. 4. Komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Adapun cara kerjanya dari topologi tersebut, yaitu dengan membentuk sebuah jaringan yang menggunakan sistem dengan pohon bercabang. Dalam topologi tree terdapat sistem yang bertingkat dan nantinya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral, yang setiap interkoneksi mempunyai hierarki yang berbeda-beda. Namun komputer klien pun juga dapat dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan star baru. Kemudian setiap kelompok pada topologi star ini nantinya akan saling dikoneksikan dengan menggunakan metode yang sama pada topologi bus. Sebagai contoh, ketika data dari kelompok jaringan 1 nantinya akan dihubungkan dengan kelompok jaringan 2, nomor 2. Jadi oleh karena itu, topologi jaringan ini cocok sekali digunakan untuk jaringan berskala besar karena memiliki banyak keuntungan seperti pengembangan jaringan, identifikasi kerusakan, manajemen data, dan lainnya sebagainya dapat digunakan dengan mudah. Oke, baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu topologi ring. Melalui karakteristik yang dimilikinya, maka mampu memberikan data pada sumber, kemudian dapat berjalan kembali. Node yang melewati titik dapat memberikan informasi karena kemampuan sinyal untuk membawa data dalam perjalanan, dan hal ini akan ditentukan pada keberhasilan data sampai dengan komputer yang sedang digunakan. Cara kerja topologi jaringan ini yaitu untuk setiap molekulnya berfungsi untuk menguat sinyal atau revie pada node yang lainnya, baik itu sesudah maupun sebelumnya, melalui kinerja yang dimiliki tersebut. Maka untuk seluruh perangkat pada komputer bisa bekerja sama supaya mendapatkan sinyal komputer untuk yang sebelumnya, kemudian diteruskan pada node setelahnya. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat jaringan baru lebih mudah dan ringan dilakukan. Jika terdapat kesalahan, lebih mudah untuk melacak dan mengisolasi kesalahan tersebut di dalam jaringan karena memakan konfigurasi point to point. Adapun lebih hemat biaya dan pemakaian kabel, namun tidak ada terjadi takbakan pengiriman data dikarenakan pada waktu hanya node yang bisa mengirimkan data. Instalasi topologi ini sederhana, bisa dilakukan sendiri tanpa harus menjadi ahli IT. Tidak membutuhkan hub, switch, dan bridge untuk membuat topologi ini.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.